Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para mustami'in wal mustami'at, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengikuti pengajian kita Risalatul Mu'awanah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita minaz zulumati ila nur aidin wal Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah pengajian pada kesempatan pagi hari ini kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari dari awal hingga akhir oleh Allah dijadikan ilmu yang barokah manfaat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bitawadu'i fa innahu min akhlaqil mu'minin. Wa iyyaka wa takabbura fa innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Wa man tawadu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Wa qala alaihi salam, al-kibru batarul haq, yakni radduhu wa ghamtun nas, yakni ihtiqaruhum. Wa man nazara ila nafsihi bi aini ta'zim wa ila ghairihi bi ainil istisghar fahuwa minal mutakabbirin. Hendaknya engkau senantiasa tawadu. Tawadu itu rendah hati atau low profile. Karena tawadu itu termasuk akhlaknya orang mukmin. Takutlah kamu atau jauhilah sombong, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak senang terhadap orang yang sombong. Wa man tawadu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang rendah hati maka diangkat derajatnya oleh Allah, dan barang siapa yang sombong maka akan direndahkan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji zarrah dari kesombongan. Zarrah itu kalau makna kuno itu semut budak, ya, artinya unsur terkecil yang ada di dalam bumi. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji zarrah dari kesombongan. Rasulullah bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah ketika tidak mau menerima kebenaran dan juga meremehkan atau menghina orang lain. Barang siapa melihat dirinya dengan pandangan mengagungkan dan melihat orang lain dengan pandangan meremehkan, maka sesungguhnya dia adalah orang yang sombong. Walil mutawadhi'in wal mustakbirin amaratun yatamayyazu ba'duhum an ba'din. Wa qala alaihi salatu wassalam, famin amaratil mutawadhi' hubbul khumul wa karahiyatus syuhrah wa qabulul haq mimman ja'a bihi min syarifin awadi'in
wa minha mahabbatul fuqara wa mukhalatatuhu wa mujalasatuhu wa minha kamalul qiyam bi huquqil ikhwan hasbal imkan ma'a syukri man qama minhum bihaqihi wa uzri man qasara. Wa min amarati takabbur mahabbatu tasaddur fil majalis wal mahafil wa taqaddum alal aqran wa tazkiyatun nafsi wa sana 'alaiha wa tashadduk fil kalam wa tabajjuh bil aba wal ikhtiyal wa tabakhtur fil mashyati wa tarkul wafa bi huquqil ikhwan ma'a mutalabatihim bil huquq. Wa qala alaihi salam alaika bi ikra'is salam ala kulli man ta'rifuhu wa man la ta'rifuhu minal muslimin. Wa idza sallamta ala ahadin minhum falam yarud alaika fala tusi'i wala fala tusi' bihi dzon wa kul lam yasma'u la'allahu raddun falam asma'u. Wa idza dakhalta baitaka fasallim ala ahlika wa in dakhalta masjidan aw baitan laysa fi ahadun faqul assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Fa idza wajadta musliman fajtahid an tabda'ahu bis-salam qabla an yusallimu alayka. Wa qad qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza laqiya al-muslimu al-muslima fa ayyuhuma yabda'u bis-salam qala awwaluhuma billah. Wa fil hadis yusallimu raqib 'alal mashi wal qa'im 'alal qa'id was saghir 'alal kabir wal qalil 'alal kasir. Orang yang tawadhu dan orang yang sombong itu ada tanda-tandanya, yang dengan tanda-tanda itu antara satu dengan yang lain bisa dibedakan. Rasulullah bersabda, termasuk tanda-tanda orang yang rendah hati itu adalah hubbul khumul, senang nyamar ya. Wa karahiyatu syuhrah, tidak senang populer, terkenal. Wa qabulul haq, dan menerima kebenaran dia dari siapapun datangnya kebenaran tersebut, entah dari orang yang mulia ataupun dari orang yang rendah atau di bawahnya. Di antara tanda-tanda orang yang rendah hati adalah dia mencintai orang-orang fakir, mau bergaul dengan mereka, mau duduk bersama mereka. Di antara tanda-tandanya lagi yaitu dia sempurna dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada saudara atau teman dengan semampunya. Dan kalau ada orang yang melakukan kewajibannya kepada orang tersebut, dia mengucapkan terima kasih dan memaafkan orang yang belum bisa atau tidak bisa melaksanakan kewajibannya kepada dia. Termasuk tanda-tanda sombong kalau dia senang di muka dalam suatu majelis ya, atau di suatu perkumpulan, senang ngungguli ya teman-temannya yang lain, atau dia senang memuji diri sendiri ya. Dia perkataannya itu kayak yang mendalam, kayak yang top gitu. Wa tabajjuh bil aba, dia membanggakan orang tuanya atau mbah-mbahnya ya, yang merupakan orang hebat. Wa tabakhtur fil misyah, dia berjalannya itu kelihatan sombong. Dia tidak mau memenuhi kewajiban-kewajiban kepada teman atau saudaranya, tapi kalau kewajiban saudaranya kepada dia, dia menuntut untuk dilaksanakan. Rasulullah bersabda, hendaknya engkau mengucap salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal dari kalangan muslimin. Ketika kamu mengucap salam kepada salah satu dari mereka, kemudian mereka tidak menjawab salammu, kamu jangan berburu prasangka dulu kepadanya. Katakan bahwa mungkin dia tidak mendengar, atau sebenarnya dia sudah menjawab tapi saya yang tidak mendengar. Ketika engkau masuk rumahmu, maka ucapkan salam kepada keluargamu.
Ketika kamu masuk masjid atau rumah yang tidak ada orang di dalamnya, maka ucapkan Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ketika engkau bertemu dengan orang Islam, maka berusahalah untuk terlebih dahulu mengucap salam kepadanya sebelum dia mengucap salam kepadamu. Karena ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang Muslim bertemu orang Islam yang lain, maka siapa yang harus memulai mengucap salam dulu? Rasulullah menjawab, ya yang paling awal mengucap salam itu yang paling utama di sisi Allah. Dalam hadis disebutkan, hendaknya orang yang naik kendaraan itu mengucap salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berdiri mengucap salam kepada orang yang duduk. Anak yang kecil mengucap salam kepada yang tua. Yang sedikit mengucap salam kepada yang banyak. Wa alaika bitashmitil atis idha hamida fa illam yahmad fa zakirhu biqaulika alhamdulillah wa la tadkhul baitan ghaira baitika hatta tasta'zina awalan fa inis ta'zanta salasan falam yu'zan laka fala ta'ud al-isti'zan wa idha nadaka muslimun fa'ajibhu bitalbiyah wa idha da'aka ila ta'amihi fala tatruk al-ijabata illa li'uzrin syar'iyyin wa idha aksama alaika an taf'ala syai'an wa sa'alta billahi syai'an fa'iyyaka an tamtani'ah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal'unun man sa'ala billah wa mal'unun man su'ila billah falam yu'ti wa alaika bi'iyadatil mardo wa tasyi'il janaiz wa biziyarati ikhwanikal muslimin fillah kullama ishtaqta ilaihim wa bimusafahatihim indal liqa' wa su'alihim an ahwalihim wa su'al amman ghaba minhum fa in kana maridun udtahu wa in kana fi syughlin a'antahu in istata'ta wa illa da'auta lahu. Hendaknya engkau mendoakan orang yang bersin ketika dia mengucap alhamdulillah. Ketika dia tidak mengucap alhamdulillah, maka ingatkanlah dia dengan ucapanmu alhamdulillah. Janganlah kamu masuk rumah selain rumahmu sampai kamu minta izin terlebih dahulu. Kalau kamu minta izin 3 kali tapi tidak diizini, maka tidak usah diulang untuk minta izin. Ketika kamu diundang oleh saudara sesama muslim, maka penuhilah undangan tersebut. Ketika diundang makan, janganlah kamu meninggalkan untuk memenuhi undangan tersebut kecuali karena uzur syar'i. Ketika dia sumpah-sumpah kepadamu untuk melakukan sesuatu atau minta sesuatu dengan menyebut asma Allah, maka kamu jangan mencegah. Rasulullah bersabda, orang itu terlaknat kalau ada orang yang minta-minta dengan menyebut nama Allah atau dimintai dengan menyebut nama Allah, kemudian dia tidak ngasih. Dengan ada orang yang minta-minta atau dimintai dengan menyebut asma Allah, itu berarti menunjukkan kesungguhannya. Hendaknya engkau menjenguk orang yang sakit, mengiring jenazah, berkunjung kepada saudaramu sesama muslim karena Allah kalau kamu merindukan mereka, dan berjabat tangan dengan mereka ketika bertemu, bertanya tentang keadaan mereka, bertanya orang yang tidak ada dari mereka, si fulan itu kemana kok lama tidak nampak, ya tanyakan, ya kalau dia sakit jenguk dia, kalau dia sibuk bantu dia, kalau mampu, kalau tidak mampu doakan dia. Wa alaika bi husnizan bi jami'il muslimin wa hazar an tusi'izan bihim. Hendaknya engkau senantiasa berbaik prasangka kepada semua kaum muslimin. Jauhilah
prasangka kepada kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua budi pekerti yang tidak ada yang melebihi. Kedua hal itu dalam kebaikannya. Satu yaitu berbaik prasangka kepada Allah, yang kedua berbaik prasangka kepada hamba Allah. Dan ada dua hal yang keburukannya tidak ada yang lebih buruk dari dua hal tersebut, yaitu berburuk prasangka kepada Allah dan berburuk prasangka kepada hamba Allah. Puncak dari husnuzon terhadap kaum muslimin yaitu engkau tidak mengiktikadkan suatu keburukan dalam apa yang perbuatannya, ucapannya kaum muslimin. Jika engkau menemukan kemungkinan kebaikan dalam perbuatan dan perkataan tersebut, tapi kalau kamu tidak menemukan kemungkinan kebaikan dalam hal tersebut seperti maksiat, maka puncak dari husnuzon terhadap pelakunya adalah engkau mencegah dia dari melakukan maksiat tersebut, dan engkau menyangka kepada mereka bahwa iman mereka akan bisa mendorong mereka untuk berhenti dari maksiat tersebut dan tidak terus melakukan maksiat tersebut dengan bertaubat. Puncak dari suudzon terhadap kaum muslimin adalah engkau meyakini keburukan dalam setiap apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan, yang zahirnya itu adalah baik, ya. Wa misalu zalika, contohnya ketika kamu melihat orang Islam banyak melakukan sholat, sedekah, membaca Al-Quran, kemudian kamu menyangka bahwa alah dia melakukan hal itu, dia itu riak, pamer, ya. Dia ada yang mau diharapkan, entah itu harta ataupun pangkat. Persangkaan yang rusak seperti ini tidaklah keluar kecuali dari orang yang hatinya buruk, dan ini termasuk akhlak orang munafik. Allah Ta'ala berfirman dalam menyifati orang munafik, annal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum yura'una nasa. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, ya, di mana mereka riak kepada manusia. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, aksiru min dzikrillah hatta yaqulal munafiqun innahum mura'un. Perbanyaklah berzikir kepada Allah sampai orang munafik mengatakan bahwa mereka itu orang yang riak. Hendaknya engkau memperbanyak membaca doa, beristighfar untuk dirimu, untuk kedua orang tuamu, untuk familimu, untuk sahabatmu, secara khusus dan secara umum untuk seluruh kaum muslimin. Karena doanya seorang muslim untuk saudaranya dari kejauhan itu mustajab. Rasulullah bersabda, doa yang tidak ada penghalang antara doa tersebut dan terhadap Allah adalah doanya orang yang terzolimi, dan juga doanya orang muslim kepada saudaranya dari kejauhan. Rasulullah bersabda, ketika seorang muslim mendoakan saudaranya dari kejauhan, maka malaikat akan berkata, amin, semoga engkau mendapatkan hal yang sama. Maimun bin Mahran rahimahullah berkata, barang siapa beristighfar memohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya setelah sholat fardu, maka dia sama halnya telah bersyukur kepada kedua orang tuanya sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya, anishkurli wali walidaik. Hendaknya engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kemudian Syekh Maimun bin Mahran berkata, barang siapa memohonkan ampunan untuk kaum mukminin, kaum mukminat setiap hari 27 kali, maka dia tergolong orang yang doanya diijabahi. Dan dengan itu dia akan diberi rizki
hujan akan turun, dan itulah sifat para aulia, para wali. Wa'alam anna hukukal muslim alal muslim kathirah. Ketahuilah bahwa kewajiban seorang muslim terhadap sesama muslim itu banyak. Kalau kamu ingin melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, maka hendaknya engkau ketika bergaul dengan sesama muslim, entah mereka sedang tidak ada di sampingnya atau ada di sampingnya, dia selalu melakukan sesuatu yang disenangi, ya. Dan hendaknya engkau berusaha jihadun nafas, memerangi nafsumu, tempatkan hatimu dengan kebaikan yang mereka senangi, seperti halnya kamu senang jika hal tersebut dilakukan untukmu, ya. Dan hendaknya kamu tidak suka terhadap mereka suatu keburukan yang kamu juga tidak suka kalau itu terjadi kepadamu. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah satu di antara kamu sekalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia mencintai untuk dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Wa qala Yahya bin Mu'ad rahimahullah, idza lam tastati an tasurrahum fala tasuhum wa idza lam tastati an tamdahahum fala tazummuhum. Wa qala Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani rahimah radhiyallahu anhu, kun ma'al haq ka'alla khalqa wa kun ma'al khalqi ka'alla nafsa. Wa qala ba'dus salaf, an-nasu mubtala wa mu'afa farhamu ahlal bala washkurullaha alal afiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah bersabda, orang muslim satu dengan orang muslim yang lain itu seperti bangunan di mana antara satu dengan yang lain saling menguatkan. Yahya bin Mu'ad berkata, ketika kamu belum mampu membahagiakan mereka, maka kamu jangan berbuat buruk kepada mereka. Jika kamu belum mampu untuk memuji mereka, maka kamu jangan mencela mereka. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, kun ma'al haq, hendaknya engkau bersama Allah yang hak seperti tidak ada makhluk. Wa kun ma'al khalqi, dan hendaknya engkau bersama makhluk seperti tidak ada nafsu. Sebagian ulama salaf berkata, an-nasu mubtala wa mu'afa farhamu ahlal bala washkurullaha alal afiyah. Manusia itu ada yang diuji, ada yang diberi kewarasan, keselamatan. Maka sayangilah ahli bala, orang yang mendapat musibah, dan bersyukurlah kepada Allah atas suatu keselamatan, kesehatan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faslun wa alaika bit-taubati min kulli dzambin sawa'un kana shaghiran aw kabiran zahiran aw batinan fa inna taubata awwalu qadamin yadhuha al-'abdu fi tariqillah wa hiya asasu jami'il maqamat wallahu yuhibbut tawwabin. Qala Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin wa innallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ta'ibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Pasal ini menerangkan tentang hendaknya engkau bertaubat dari setiap dosa, entah itu dosa kecil ataupun dosa besar, dosa yang zahir ataupun batin. Karena taubat ini adalah suatu jalan yang pertama kali harus ditempuh oleh seorang hamba kalau dia berjalan menuju Allah. Taubat ini adalah pondasi dari semua maqamat atau derajat atau tingkatan yang harus ditempuh. Allah senang terhadap orang yang bertaubat.
Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang bersuci. Sesungguhnya Allah menerima taubat dari hambanya dan mengampuni keburukan. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Wa'lam anna taubata la tasihhu biduni tarki dzambi wan nadam ala fi'lihi wal azam ala alla ta'uda ilaihi ma ishta. Wa littaibi shadiq alamatun minha riqatul qalbi wa kasratul buka wa luzumul muwafaqah wa hajru qurana isu wa mawatinul mukhalafah. Pasal ini menerangkan hendaknya engkau bertaubat dari semua dosa. Sudah tadi ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya taubat itu tidak sah tanpa meninggalkan dosa, menyesali perbuatan dosa dan punya azam atau keinginan kuat untuk tidak mengulang dosa tersebut selama engkau masih hidup. Orang yang taubatnya sungguh-sungguh itu ada tanda-tandanya, diantaranya hatinya lembut, banyak menangis, terus melakukan taat, menjauhi teman-teman yang tidak baik, menjauhi tempat-tempat maksiat. Wa iyyaka wal israr wa huwa an taznaba summa la tatuba 'alal fawri. Takutlah kamu dari terus-menerus melakukan dosa, kemudian kamu tidak bersegera taubat, karena yang wajib bagi setiap orang mukmin yaitu menjauhi maksiat, entah itu maksiat yang kecil ataupun yang besar, seperti halnya menjauhi dosa yang membakar atau air yang menenggelamkan atau racun yang mematikan, ya. Wala yakhtaru dzamba wala yaqsiduhu wala yatahaddatsu bi qabla wuquhi wala yafrahu bi ba'dal wuqu' idza waqa'a bihi li'anna al-wajiba 'alaika sitruhu wa karahatuhu wal mubadarah bitaubati minhu fil hal. Jadi yang wajib bagimu adalah menutupi dosa tersebut, membenci dosa tersebut dan bersegera taubat dari dosa tersebut. Wa 'alaika bitajdidi taubati fi kulli hain. Hendaknya engkau memperbaharui taubat di setiap saat, karena dosa itu banyak dan seorang hamba zahir batin tidak akan terlepas dari maksiat yang banyak. Walaupun kelakuannya baik, dia istiqomah, dia terus taat, cukuplah bagimu bahwa sesungguhnya Rasulullah walaupun sudah maksum, walaupun sudah sempurna secara mutlak, tapi masih bertaubat kepada Allah. Bahkan beliau beristighfar setiap hari lebih dari 70 kali. Apalagi kita yang tidak maksum, yang banyak dosa. Hendaknya engkau memperbanyak membaca istighfar setiap malam, setiap siang, terlebih di waktu sahur. Rasulullah bersabda, barang siapa merutinkan istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap kesusahannya diganti kegembiraan. Setiap kesulitannya akan nemu jalan keluar dan diberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Perbanyaklah engkau mengucapkan ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ampunilah aku, terimalah taubatku, sesungguhnya engkau adalah maha penerima taubat dan maha penyayang. Para sahabat menghitung dari Rasulullah SAW dalam satu majelis membaca zikir ini kira-kira 100 kali. Hendaknya engkau berdoa dengan doanya Zinnun, ya, Nabi Yunus, ya, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, bahwa itu adalah ismullah al-a'zam. Tidaklah mengucap lafaz tersebut orang yang susah, orang yang sedih, kecuali Allah akan
membahagiakan dia, ya. Allah berfirman, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin wa 'alaika bil iksar minar raja wal khauf wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikianlah pengajian kita Berisalatul Mu'awanah pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Suci dari Blitar Magetan, Taiwannya Taipei. Mau bertanya begini di luar tema nih Ustaz. Apakah ada? Ini yang saya mau tanyakan soal pernikahan ya Ustaz. Pernikahan, apakah yang pernikahan temunya ngalor gitu, netonnya itu loh Ustaz, netonnya ngalor gitu, ngalor mulon, ngalor itu nggak boleh. Ngalor ngidul, ngalor mulon. Pokoknya ngoten niku Ustaz, kula mboten paham. Apakah tidak diperbolehkan untuk dikembar mayangkan atau dimantukan, dan apakah kita seorang keluarga itu harus membubak ya apa orang ngerti ya pokoknya membubak ngoten kalau Ustaz, mantu bubak ngoten niku lho Abah. Mantu bubak, terus yang kedua itu ngalor ngidul ngetan mulon piye niku Ustaz, apakah tidak boleh mulon yuk nggih boleh. Ngalor mulon tidak diperbolehkan ngoten nggih. Pertanyaannya sudah mohon nggih saya. Nggih, dua pertanyaan. Manten bubat apa? Yang ada Jawa kita biasa kalau mantu bubak nih gitu kalau loh. apa? Biasanya katanya kalau belum bubak belum sah ngoten. Apa sing sah? Pak niku napa? Pripun? Kalau ada Jawa Timuran itu enten Abah, mantu bubak itu ada acara pas kita. Saya nggak ada soalnya ngoten niku. Biasanya itu anak yang pertama niku biasanya. Anak ataupun yang anak terakhir, nggih, anak pertama ataupun yang anak terakhir ngoten niku Abah nggih. Anak pertama dan terakhir itu kenapa? Bubak. Mantu bubak. Ada persyaratan gitu pakai Jawa gitu loh, Bah, bubak. Ada persyaratannya pakai apa kayak dari lure tadi keluarin ngoten. Terus ada dundum kantong. Masih ngikuti adat itu lah, macam ada dundum kantong niku lah ada biasanya kalau kakak beradik semuanya di rumah anak setunggal. Nggih, monggo apa? Nggih, monggo kula mengke mawon. Jadi misalnya ini jodohnya ngalor ngidul, ngetan ngulon, hitung-hitungan Jawa gak cocok gitu ya. Itu misalnya seperti itu ya. Ya terkait dengan hal itu bahwa jodoh kemudian mati kemudian rizki itu adalah bagian dari misteri ilahi ya, bahwa yang punya hak prerogatif terhadap itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau kemudian mau ngugemi adat atau tradisi ya itu seperti itu ya, monggo masing-masing orang keyakinannya ya. Tapi kalau kemudian dalam sudut pandang Islam itu ya yang terpenting adalah tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tawakal, pasrah kepada Allah ya. Kalau memang jodohnya ya insya Allah
tidak terjadi apa-apa. Terlebih kalau kemudian kita meyakini hal-hal yang seperti disebutkan di depan, yaitu maka dalam hadis qudsi disebutkan bahwa ana inda zonni abdi bi, saya tergantung bagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Ya, kalau kita menyangka bahwa hal-hal itu nanti ada tidak baiknya di belakang hari kalau tetap dilaksanakan dan lain sebagainya, itu ya bisa jadi terjadi karena kita meyakini dengan sungguh-sungguh, ya. Maka jalan tengahnya ya kita boleh saja mengamalkan tradisi-tradisi itu yang terpenting tidak bertentangan dengan syariat, ya. Itu syariat Islam, ya, itu. Jadi kalau kita mau hitung-hitungannya gak cocok dan lain sebagainya, ya yang terpenting kalau mau tetap dilangsungkan, ya kita tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah bahwa jodoh, mati, rezeki, yaitu yang ngatur Allah. Kita hanya bisa menjalani saja. Tapi kalau kemudian mau menghormati tradisi, ya monggo, yaitu pilihan masing-masing orang, ya. Kemudian termasuk buba yang harus ada persyaratan jari lure apa, yaitu bagian dari tradisi, yaitu maro'ahul muslimuna hasanan fawa indallahi hasanun, apa-apa yang menurut kaum muslim itu baik, maka itu di sisi Allah baik, ya. Yang terpenting di situ tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada unsur-unsur kesyirikan dan lain sebagainya, ya. Kita hanya menghormati tradisi saja, ya. Jadi seperti itu, ya, jawaban atas pertanyaan yang pertama tadi. Semoga bermanfaat. Dari saya tadi begini Abah, kami kaum Hawa ini kan biasa kalau pakai daleman kerudung itu kan ada modelnya yang ada cempolnya yang mentol belakang itu loh Abah, yang menyerupai rambut. Nah itu kan kalau dibuat berjalan seperti berlenggak-lenggok seperti punuk unta, katanya kan nggak boleh yang menyerupai seperti itu. Nah bagaimana hukumnya memakai yang seperti itu Abah? Sekiranya sekian dari saya, mohon maaf lahir dan batin dan terima kasih jawabannya. Perkenalkan, saya Bu Maryam dari Cilacap, Ustadz. Ada dua pertanyaan, saya mau tanyakan sama Ustadz. Begini Ustadz, saya kan kerja di Taiwan nih, ada anjingnya gede banget. Kalau saya sholat, saya udah wudhu, udah bersih, tapi kadang ada nempel bulu anjing di badan, tapi kering itu, apakah sholatnya sah Ustadz? Dan yang pertanyaan kedua, begini Ustadz, kalau deposito di bank itu tadinya adik saya kan kerja di bank Ustadz, dia disuruh saya untuk deposito, saya nggak mau karena ada ribanya. Terus adik saya beralih, ya udah nggak usah deposito, kita bagi hasil aja gitu kan di bank itu. Terus bagi hasil gimana? Ya uang kamu dititipkan di bank, nanti dapat berapa, nanti kamu dapat hasilnya berapa. Misal kalau dapat banyak kamu dapat banyak, kalau nggak dapat banyak ya nggak banyak gitu. Terus tapi saya takut karena bank itu juga uangnya dipergunakan untuk mengutangi sama orang-orang gitu. Jadi saya pun sampai sekarang nggak mau menerima hasil dari bagi hasil itu. Tetapi sama adik saya itu dibuat untuk menyetori listrik setiap bulan itu Ustaz. Itu bagaimana? Apakah termasuk riba atau bukan riba gitu Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Mohon nasihat saya Ustaz. Karena itu kan bagi hasil katanya gitu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama itu tentang yang daleman kerudung itu loh Abah, yang ada cepolnya. Kalau
Mode itu substansinya adalah bagaimana menutup aurat ya. Menutup aurat ya. Adapun model itu bisa macam-macam gitu. Ya kalau substansinya itu menutup aurat ya. Model bisa macam-macam ya. Itu yang terpenting itu ya. Kalau kemudian dalam hadis biasanya diingatkan untuk tidak al-kasiyat, al-ariyat ya. Yaitu al-kasiyat artinya nyandang berpakaian, al-ariyat tapi seperti telanjang ya. Maksudnya apa? Misalnya pakaiannya sangat tipis sekali sehingga menunjukkan lekuk-lekuk bentuk tubuhnya itu. Maka diingatkan oleh Rasulullah dalam hadisnya yaitu al-kasiyat al-ariyat. Jadi prinsipnya dalam berpakaian seperti itu, bahwa yang terpenting adalah menutup aurat. Adapun model bisa macam-macam. Itu kemudian selanjutnya saya ini bekerja di juragan yang punya anjing besar. Kadang bulunya nempel itu, maka beribut. Maka saya harus bagaimana itu, maka ya tinggal kembali kepada panjenengan. Kalau kemudian ragu ya itu, maka dalam hadis disebutkan tak ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Itu kalau ragu ya wudu lagi, sholat lagi. Kalau kemudian tanpa ketahuan ya tidak masalah. Tidak tahu namanya tidak tahu. Tapi kalau kita tahu dan kita ragu misalnya ya mending sholat lagi biar tambah mantep. Nah itu kemudian selanjutnya terkait hukum bank itu beberapa kali kita bahas bahwa di hasil muktamar Nahdlatul Ulama itu ada hasil masail itu setidaknya bank itu ditafsil ya. Di situ ada yang menghukumi haram, ada yang menghukumi mubah, ada yang menghukumi makruh, dengan sudut pandangnya masing-masing ya. Kalau yang mengatakan mubah misalnya diantaranya biaya kita haji juga melibatkan perbankan. Itu kemudian kalau sebenarnya saya melihat bank konvensional dan bank syariah itu hampir sama saja. Yang membedakan adalah akadnya ya. Kalau bank syariah kan misalnya kita naruh uang ya, itu dianggap sebagai syirkah kan gitu, bekerja sama, berkongsi ya, antara 1-2 orang atau lebih ya. Kalau koperasi Ustadz gimana? Koperasi ya itu koperasi ya. Sebenarnya hampir sama dengan bank konvensional. Artinya di situ perbedaannya pada akadnya ya, pada akadnya. Kalau bank syariah kan prakteknya hampir sama, tapi yang membedakan akadnya. Sesungguhnya seperti itu. Kalau kemudian yang mengatakan bahwa bank itu haram, berangkatnya dari mana? Dari hadis yang mengatakan kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba, gitu kan? Setiap hutang yang menarik manfaat sesungguhnya itu adalah riba itu. Dan ayat Al-Qur'annya ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu mengingat ya hukumnya itu ditafsil ya, maka kembali kepada panjenengan ya, mau yang mantep yang mana itu terserah panjenengan ya. Itu Ustadz, itu yang riba itu yang mengutangi atau yang pinjam Ustadz, yang riba itu?
Yang Yang mengutangi atau yang pinjam itu yang disebut riba. Kalau melihat hadis itu ya kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang menarik manfaat maka itu adalah riba bagi penghutangnya, ya itu. Tapi bagi yang berhutang pun itu kan menjadi memberatkan di belakang hari. Karena hutangnya berapa, kembalinya berapa, gitu kan. Terkait hal itu saya rekomendasikan panjenengan baca ya di buku hasil Muktamar NU tentang hukum bank. Kalau nyari bukunya kesulitan yang browsing saja hukum bank itu nanti ditafsir di situ teman pelajari hukumnya apa saja di situ. Setelah itu panjenengan ambil keputusan sendiri, istafti qalbak wa in aftauka wa in aftauka wa in aftauka, mintalah fatwa kepada hatimu walaupun orang lain memberi fatwa, walaupun orang lain memberi fatwa, mana yang paling mantap itu panjenengan ambil. Begitu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak kula Bu Intan Nuryati dari Lampung ya. Pertanyaan saya kalau mau punya hajat itu pas geblak orang Jawa itu tahu nggak Mbak? Geblaknya itu pas meninggalnya orang tua pas gitu loh. Pas hari meninggalnya. Tapi nggak hari hanya. Pas karena kemantennya tuh orang jauh ya, orang jauh. Jadi dia tuh mau datang sebelum hajatan tuh sebelum datang sebelum hari hanya, besok hari hanya, sekarang ini datang gitu. Tapi udah dibilangin itu hari geblaknya bapaknya yang meninggal. Tapi karena orang yang lakinya itu udah agamanya udah haji lah, mungkin udah matang ya, dia nggak mengenal kayak gitu. Tapi kalau adat orang Jawa kan mengenal. Ya dia tuh semuanya tuh karena Allah kan gitu ya. Mungkin apakah kebetulan juga gitu itu mendapat kecelakaan gitu lah. Dia akhirnya itu mobil kendaraannya yang mantannya laki itu geblaknya ayah yang perempuan ya yang meninggal itu numbur motor tuh sampai meninggal, sampai yang 2 cacat. Itu apakah itu kebetulan, apakah juga itu juga termasuk karena adat itu, karena geblaknya bapaknya yang perempuan itu apa. Terus yang 2 kali sekalian nggak apa nggih. Mau nanya itu menjadi istri di Ladan, di Madu itu artinya istri teladan ya Pak ya. Ya sebenarnya nggak ada orang yang perempuan di Madu. Tapi karena keadaan itu seandainya hukumnya orang yang di Madu itu gimana, apakah juga mendapat pahala ya itu karena kalau ikhlas ya, tapi walaupun ya ikhlasnya seorang perempuan tetap aja perasaan cemburu gitu ya Pak ya, suruh ikhlas itu nggak bisa, tetap aja tapi harus mengalah itu ibaratnya istri tua ya Pak ya, tetap mengalah karena keadaan mungkin ya malu mau ribut, apakah udah tua juga, udah anak cucu juga, mungkin akhirnya dia itu mengikhlaskan di Madu gitu. Itu aja Pak ya pertanyaan saya. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab-kitab itu diterangkan ada bab namanya tatoyur, ada bab namanya tafaul ya. Tafaul itu artinya optimisme, tatoyur itu artinya pesimisme ya. Kita mau bekerja, kemudian keluar rumah, kemudian ada gagak lewat. Waduh ini ada gagak lewat ini, jangan-jangan ada musibah ini nanti ya. Atau kemudian mau keluar rumah, mau keliling jualan, melihat wah ini kemana ini arahnya ini, oh burungnya arahnya ngiri, maka saya akan keliling ke arah kiri, mungkin rezeki saya di sana. Ada burung mengarah ke kanan, oh mungkin rezeki saya ke arah kanan ya itu. Ini ada gagak lewat, ini mungkin nanti ada musibah, itu namanya tatoyur ya. Dalam bahasa Jawanya
tompo Allah suarane manuk, artinya pesimisme ya. Nah, kembali bagaimana untuk menghilangkan hal tersebut, yaitu dengan kita bertawakal kepada Allah ya. Musibah, rizki ini yang ngatur sudah Allah semua. Meninggal yang Allah semua. Bukan kok karena ada gagak lewat, bukan kok karena, itu kan. Nah, begitu juga kejadian-kejadian seperti itu, yaitu sudah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bukan kok karena ngepasing ke belakang orang tua, bukan kok karena hal-hal yang lain. Jadi begitu saja menurut saya yang perlu kita kondisikan dalam hati kita. Selebihnya kalau kemudian mau meyakini hal tersebut bagian dari tradisi, monggo. Tapi sesungguhnya yang mendatangkan kebaikan atau keburukan, mendatangkan rezeki ataupun musibah, mendatangkan nikmat ataupun ujian dalam hidup, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah maka min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Nah, itu kemudian yang kedua, bagaimana hukum di poligami loh itu. Jadi ayatnya Quran fangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan ya. Nikahilah wanita-wanita yang baik, fangkihu ma tobalakum minan nisa' 2, 3 atau 4. Tapi jika kamu tidak bisa khawatir, tidak bisa berlaku adil, maka cukup 1 saja ya. Maka poligami itu hukumnya boleh ya. Yang penting catatannya bisa berlaku adil ya. Sampai kemudian seperti ayat yang digambarkan fala tazaruha kal muallaqah fala tamilu kullal maili fatazaruha kal muallaqah. Janganlah kamu punya kecenderungan dengan seluruh kecenderungan pada salah satu istrimu sehingga kamu meninggalkannya seperti orang yang tergantung. Maksudnya punya istri 2, yang salah satu itu kal muallaqah, seperti orang yang terkatung-katung. Diarani punya suami tapi kok tidak pernah dikunjungi, tidak pernah komunikasi. Diarani tidak punya suami kok terikat dalam suatu pernikahan. Nah, itu namanya fatadharuha kal muallaqah, ditinggalkan tapi terkatung-katung ya. Maka harus bisa berbuat adil. Nah, itu ya, tapi kalau kita melihat sejarah bahwa Rasulullah itu tidak berpoligami ketika menikah dengan Khadijah. Baru ketika Khadijah wafat baru beliau berpoligami. Nah, itu jadi ya, itu sebuah pilihan hidup. Nah, itu kalau panjenengan siap dengan berbagai macam konsekuensinya, itu ya monggo ya. Kalau tidak siap dengan berbagai macam konsekuensinya, ya tidak usah ya. Itu biasanya kan begitu. Kalau orang perempuan itu begitu biasanya ya. Bagaimana ya hukum poligami menurut Anda? Ya boleh dalam Islam. Yang penting jangan saya yang dipoligami. Nah, itu biasanya begitu ya. Itu atau itu ya apa namanya? Apa? Iya, aku lagi setuju nih. Ya biasanya kalau enggak gitu biasanya bagaimana Dik kalau saya berpoligami? Tapi jangan biasanya kalau enggak gitu begini. Bagaimana Dik kalau saya berpoligami ya? Ya, mending panjenengan cari pahala lain yang menuju surga tapi bukan yang melalui jalur poligami. Nah, itu karena rata-rata kadang orang perempuan tidak siap berbagi hati ya. Hanya 1-2 orang yang memang punya apa ya keteguhan hati untuk seperti itu ya. Seperti Kiai Safaat Blok Agung itu ya.
beliau menikah dengan istri kedua Bunyai Musarrafah, itu malah yang nyuruh Bunyai Maryam, istri pertamanya. Nah itu orang yang luar biasa tatak hatinya. Itu kalau panjenengan ya kurang tahu saya. Itu yang dia maksudkan yaitu apa? Itu seandainya mau mengalami, ya karena keterpaksaan sih sebenarnya mau mengalami, ibaratnya walaupun nggak adil ya, karena udah keadaan ibaratnya udah tua juga, udah keadaan udah diganjar sakit, jadi harus terima apa yang mau diperlakukan suami saya, walaupun nggak adil itu apa gitu. Ya, tapi itu terpaksa apa? Terpaksa. Ya, itu pilihan hidup. Kalau jenengan siap tidak masalah, wong syariatnya ada, ya, Qurannya ada, hadisnya ada, ya. Maka dalam hadis disebutkan mangkana lahu imro'atani falam yatil kana ja'a yaumal qiyamati wasyikuhu ma'il, ya. Barang siapa punya 2 istri tapi dia tidak bisa berlaku adil, yaitu maka dia datang di hari kiamat dan syikuhu ma'il, sesigar sebelah badannya itu miring, ya, itu. Maka artinya apa? Mendorong bahwa laki-laki kalau memang mengambil konsekuensi untuk berpoligami itu maka harus berusaha untuk berbuat adil. Itu kalau panjenengan memilih, ya, pilihan itu ya tidak masalah, wong di syariatnya juga ada, di hadisnya juga ada, di fikihnya juga ada, ya. Begitu, ya. Kalau memang itu pilihan panjenengan, ya memang harus banyak bersabar dan mau berbagi, yaitu konsekuensi dari sebuah pilihan hidup, karena hidup ini adalah memilih. Tiap hari kita sering sekali dihadapkan pada pilihan-pilihan dalam kehidupan untuk mengambil keputusan. Begitu, semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa tubina wal muslimin wa qina wa iyahum syarra masaibid dunya wa din. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi adadi anwa'i rizqi wal futuhat ya basitul ladzi yabsutu rizqa liman yasha wa basut alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minati makhluqin bi mahdi fadlika ya rahman. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamna kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.